Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Terima kasih ya buat adik-adik yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua dapat memahami penjelasan dari kakak. Nah, kali ini kakak mau menjelaskan tentang perkalian matriks. Materi kelas 11 ya tentunya. Tapi sebelumnya kakak ingetin, tonton video ini sampai habis biar kalian semua tidak gagal paham dengan penjelasan dari kakak. Oke ya, intro dulu. Nah, perkalian matriks. Perkalian matriks itu apa? Nah, dua buah matriks dapat dikalikan jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Paham tidak ini maksudnya? Jadi, ada dua matriks nanti, jika dikalikan, banyaknya kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Paham tidak maksudnya? Itu adalah ciri-cirinya. Jadi, kalian semua harus mengamati kolom pada matriks pertama dan baris pada matriks kedua. Jika sama, berarti bisa dikalikan. Jika tidak sama, tidak bisa dikalikan. Misalkan kayak gini, saya jelaskan lagi ya. Jika ada matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, seperti ini. Nah, matriks A itu baris dikalikan dengan kolom. Ini juga sama, baris kalikan dengan kolom. Nah, sebentar, ini saya buat warna yang berbeda ya. Baris kali kolom. Terus ini juga sama, baris dikali kolom. Nah, di sini saya buat warna yang berbeda ya, biar nanti kelihatan yang sama itu siapa. Sama dengan matriks C. Nah, ini yang berwarna biru. Kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks kedua. Ini harus sama. Paham ya? Jika tidak sama, tidak bisa dikalikan. Lewati aja tidak apa-apa. Nah, nanti hasilnya matriks C. Matriks C itu ukurannya yaitu ini. Baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Jadi baris matriks pertama itu sama dengan kolom pada matriks kedua. Itu nanti hasilnya. Jika kalian semua kalikan. Bisa memahami ya di sini ya? Oke. Nah, sekarang dia punya sifat-sifat matriks. Sifat matriks yang pertama tidak komutatif. Artinya A kali B tidak sama dengan B kali A. Ini. Tidak komutatif ya. Terus yang kedua, asosiatif. A kali B kali C sama dengan A dikali B kali C. Jadi dihitung dulu B kali C, baru dikalikan dengan A, itu boleh. Gitu ya, asosiatif. Lanjut yang ketiga, sifat distributif, yaitu A dikalikan B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Jadi semuanya langsung kita kalikan A kali B ditambah A kali C. Seperti itu. Yang keempat, terdapat matriks identitas yang bersifat A kali I. I itu identitas ya, sama dengan I kali A. Loh, ini kok bertentangan dengan komutatif. Untuk identitas tetap sama. Sama dengan A. Boleh. Gitu ya. Lanjut. Sekarang yang E. Jika A transpos. Jika A pangkat T. Ini ya. A pangkat T itu bacanya A transpos. A transpos dari matriks A dan B pangkat T transpos dari matriks B. Maka berlaku A kali B transpos sama dengan B transpos dikali A transpos. Di sini silakan kalian catat ya. Kakak berikan contohnya. Perkalian matriks. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Contoh perkalian matriks. Coba saya buatkan contoh untuk perkaliannya itu bebas ya. 2, 3, negatif 1, negatif 2. Coba ini dikalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5,
6. Coba udah gini aja. Nah, kita mengamati di sini. Sebelum kalian mengalihkan ya, kalian amati terlebih dahulu. Pada matriks pertama, ini mempunyai ordo berapa? Ordonya itu 2 dikali 2. Lalu pada matriks kedua, ordonya itu berapa ini? 2 dikali 3. Paham ya? Barisnya 2, kolomnya 3. Nah, sekarang kita amati. Pada kolom matriks pertama, apakah sama dengan baris pada matriks kedua? Kita amati di sini. Oh, ternyata sama. Berarti bisa. Kan ini sama ya. Berarti bisa dikalikan. Kalau tidak sama, tidak bisa dikalikan. Seperti penjelasan saya tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita mengamati, kita awali dulu dari baris pertama. Nah, baris pertama pasangannya dengan kolom pertama untuk mengisikan baris pertama, kolom pertama nanti. 2 kali 1, 2 ditambah dengan 3 kali 4, 12. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke kolom kedua. Nah, kita lanjut ke kolom kedua. Nih, soalnya kolom pertama sudah tadi. 2 kali 2, 4 ditambah dengan 3 kali 5, 15. Paham? Oke, lanjut sekarang. Kita ganti lagi di kolom ketiga sekarang. Kita selesaikan dulu. 2 kali 3, 6 ditambah dengan 3 kali 6, 18. Jadi adik-adik semua harus punya pemahaman ditambah gitu ya. Tambah berapa? Ditambah positif atau tambah negatif itu terserah nanti. Hasilnya nanti. Bisa dipahami ya di sini ya. Oke. Nah, sekarang karena sini sudah selesai sampai ke kolom ketiga, kita pindah baris sekarang. Kita pindah baris. Dari baris pertama kita pindah ke baris kedua sekarang. Untuk mengisikan nanti di baris kedua ini. Yang bawah ini. Awali lagi dari kolom pertama. Nah, awali lagi dari kolom pertama sekarang. Negatif 1 kali 1, negatif 1 ditambah dengan negatif 2 kali 4, negatif 8. Atau adik-adik semua bisa tahan dulu nulis plusnya. Bisa tahan dulu. Kalikan dulu. Negatif 2 kali 4, negatif 8. Paham ya? Oke, sekarang kita pindah ke kolom kedua. Ke kolom 2 sekarang. Di sini saya menggunakan aplikasi manual ya, jadinya agak lambat. Negatif 1 kali 2, negatif 2 ditambah dengan negatif 10. Langsung saja negatif 10. Bisa diterima? Kita lanjutkan ke kolom 3 sekarang. Kolom terakhir. Nah, kolom 3 ini ya, tolong perhatikan. Negatif 1 kali 3, berarti negatif 3. Sebentar, tulisannya biar saya samakan dulu. Negatif 3. Lalu ditambah dengan negatif 2 kali 6, negatif 12. Nah, selesai. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan dulu. Berapa ini? 2 tambah 12 itu 14. 4 tambah 15, 19. 6 tambah 18, 24. Lalu negatif 1 dikurangi 8, negatif 9. Negatif 2 dikurangi negatif 10, negatif 12. Negatif 3 dikurangi 12, negatif 15. Nah, sekarang kita cek apakah ordonya itu merupakan ordo 2 kali 3. Nah, apakah ordonya itu merupakan ordo 2 kali 3? Kan ini baris pertamanya kan 2. Kolom pada materi kedua kan 3. Berarti ini adalah hasilnya. Kita cek barisnya 1,
baris 2, oke, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke, berarti 2 kali 3. Selesai. Cocok berarti. Gitu ya. Bisa memahami penjelasan dari kakak? Nah, jadi sebelum kalian mengalihkan, cek dulu kolom pada matrik pertama dan baris pada matrik kedua. Kalau sama, lanjutkan. Kalau tidak sama, tinggal. Gitu ya. Demikian penjelasan dari kakak. Jika ada yang masih dibingungkan, bisa komen di bawah atau chat langsung ke WA kakak. Jika kalian suka dengan penjelasan dari kakak, silahkan klik subscribe dan like-nya ya. Jika kalian tidak suka dengan penjelasan dari kakak, bisa dislike. Caranya klik 2 kali. Oke, terima kasih.